Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agus Kurniawan, MPDI selaku pengampu mata kuliah studi keislaman dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya Tio Fajar Susiro sebagai moderator Dan saya Khairul Mustafa sebagai presentator. Kami dari kelompok 4 dengan senang hati menyampaikan presentasi yang mengangkat tema hati yang sehat, menelusuri hubungan antara tasawuf dan kesehatan mental dalam psikologi modern. Untuk waktu penyampaian materi, saya persilahkan kepada saudara Khairul Mustafa. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya sebagai presentator akan menyampaikan materi tentang hati yang sehat, menelusuri hubungan antara tasawuf dan kesehatan mental dalam psikologi modern. Yang pertama, kita akan menuju ke pendahuluan. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang sering kali diabaikan. Dalam lingkungan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak individu menghadapi tantangan mental yang berpotensi mengganggu keseimbangan jiwa mereka. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat mendukung kesehatan mental. Salah satu pendekatan yang berpotensi bermanfaat adalah tasawuf atau sufisme, yang menawarkan perspektif dalam mengenai hubungan spiritual dengan kesehatan mental. Tasawuf merupakan sebuah tradisi spiritual dalam Islam yang menekankan pada pengembangan jiwa dan pembersihan hati. Dalam tasawuf, konsep hati bukan hanya dipahami sebagai organ fisik, melainkan sebagai pusat emosi, pikiran, dan spiritualitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ajaran tasawuf dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental individu di zaman modern ini. Untuk yang kedua adalah metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada kajian literatur dan wawancara mendalam. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber termasuk buku, artikel, jurnal, dan penelitian kesehatan mental. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansia terhadap tema penelitian dan kredibilitas penulisannya. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan terhadap individu yang secara aktif mempraktikkan ajaran tasawuf dan memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Responden dipilih melalui metode purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan mendapatkan informasi yang mendalam. Hal ini dari wawancara ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Hasil dari kajian literatur menunjukkan bahwa tasawuf menawarkan berbagai praktik yang berkaitan langsung dengan pengurusan kesehatan mental. Proses zikir, berbagai bentuk mengingat kepada Tuhan terbukti dalam memfasilitasi ketenangan dan mengurangi tingkat stres, kecemasan. Dalam konteks psikologi, hal ini relevan termasuk teknik mindfulness yang sering dijadikan alat untuk mengatasi stres. Lebih lanjut, praktik tawakul dan tasawuf menyiratkan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap menerima dan tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah dapat meningkatkan resiliensi individu terhadap tekanan kehidupan. Psikologi modern sejalan dengan konsep ini melalui pendekatan positif yang mempromosikan penerimaan sebagai kunci dan pengelolaan emosi yang sehat. Selanjutnya kita akan menuju ke analisis. Dari data yang terkumpul tampak jelas bahwa praktik tasawuf memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan individu mental. Kecemasan, tasawuf menyediakan kerangka spiritual yang memungkinkan individu untuk memahami dan menghadapi kenyataan hidup
dengan lebih penuh kesadaran. Proses introspeksi yang dilakukan dalam tasawuf selaras dengan prinsip-prinsip terapis psikologi modern yang menekankan pentingnya pemahaman diri. Selanjutnya, pola yang muncul dari wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan ajaran tasawuf membantu individu mengembangkan perspektif yang lebih positif tentang kehidupan. Hal ini tampak dalam sikap optimis yang diadopsi serta kemampuan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Dengan kata lain, ajaran tasawuf berfungsi sebagai sumber kekuatan yang menginspirasi individu untuk menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan keyakinan. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tasawuf memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan mental individu. Ajaran dan praktik tasawuf seperti zikir, tawakul, dan pemahaman atas muqamat tidak hanya memelihara kedamaian batin tetapi juga berfungsi sebagai alat pengelolaan stres dan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterlibatan individu dalam komunitas tasawuf mampu menciptakan dukungan sosial yang kuat yang merupakan elemen penting dalam memperkuat resiliensi mental. Dengan mengadopsi agama sebagai kupa spiritual, individu mampu lebih banyak menghadapi dan menerima tantangan hidup mengarah ke pengembangan identitas positif. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara tradisi spiritual dan praktik psikologi modern. Melalui perpaduan ini diharapkan individu dapat menemukan jalan menuju kesehatan mental yang lebih harmonis, menciptakan kehidupan yang seimbang antara aspek spiritual dan psikologis dalam mencari makna hidup. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan ini dalam berbagai konteks, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah kesehatan mental. Demikian tadi presentasi yang telah saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada saudara Khairul Mustafa, yaitu yang pertama, bagaimana tasawuf dapat mempengaruhi keseimbangan emosional individu dalam konteks psikologi modern? Oke, terima kasih untuk saudara Tio Fajar Susilo karena sudah bertanya. Pertanyaan pertama akan saya jawab. Bagaimana tasawuf dapat mempengaruhi keseimbangan emosional individu dalam konteks psikologi modern? Jawabannya, tasawuf sebagai jalur spiritual yang mendalam mengajarkan tentang pentingnya introspeksi dan pembersihan jiwa. Melalui praktik zikir dan merenung, individu diharapkan dapat meraih kedamaian batin yang signifikan. Penelitian dalam psikologi modern mengungkapkan bahwa praktik mindfulness dan meditatif mirip dengan prinsip-prinsip tasawuf, berjasa dalam meningkatkan keseimbangan emosional dan mengurangi tingkat stres. Begitulah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa peran ketenangan jiwa dalam kesehatan mental menurut ajaran tasawuf? Nah, peran ketenangan jiwa dalam kesehatan mental menurut ajaran tasawuf adalah, dalam ajaran tasawuf, ketenangan jiwa dianggap sebagai puncak dari pencarian spiritual. Ketenangan ini diperoleh melalui penghayatan dan kedekatan kepada Tuhan yang memfasilitasi keadaan mental yang sehat. Psikologi modern menunjukkan bahwa ketenangan batin dapat memengaruhi kesehatan mental secara substansial dengan mengurangi kecemasan dan depresi, sehingga menegaskan relevansi ajaran tasawuf dalam konteks kesehatan mental. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana spiritualitas yang ditanamkan dalam tasawuf berkontribusi terhadap resilience psikologis? Nah, ini jawabannya tentang spiritualitas yang ditanamkan dalam tasawuf berkontribusi terhadap resilience
psikologis adalah spiritualitas dalam tasawuf membekali individu dengan kerangka nilai dan tujuan hidup yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai landasan ketahanan psikologis. Ketika dihadapkan pada tantangan hidup, individu yang terhubung dengan spiritualitas tasawuf cenderung menunjukkan ketahanan yang lebih baik berkat keyakinan yang mendalam bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Tuhan. Mirip dengan konsep psikologi tentang kekuatan menghadapi kesulitan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Tio Fajar Susilo Dan saya Khairul Mustafa pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.